yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Esa. Ini esa 3 in 1. Ya kebahasa keluarnya nih. Ya, Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asa. Allah namanya Muhammad, wujudnya insan. Jaga dalam masjid. Saya tanya, mana fain ulama'ukum ya Indonesiin? Di mana ulama-ulama kamu? Kamu biarkan orang macam ni bercakap, mencemarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, mencemarkan nama Nabi dalam masjid. Saya dengar video ni banyak kali, saya cek, betul ke dia bercakap dalam masjid ni? Betul ke orang ni dilayan? Bila cek dekat YouTube, ya Allah, 400,000, 500,000 views. Apa orang cakap? Oh, ini makrifat tahap tinggi. La ilaha illallah. Ini dah melanggar garisan merah dah. Inilah yang tokoh agama dan ormas Islam, khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI provinsi dan kabupaten kota, agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. Pengurusnya aktif kayaknya, ngapain dinasihati? Kita hanya mendoakan semoga terus ya biar lancar, sukses ya. Dan ternyata pada hari ini kita bersama menghadiri satu kegiatan yang sangat penting, saya sangat penting, yaitu sosialisasi fatwa nomor 1 tahun 2024 tentang aliran menyimpang Tansuri Rahman. Nah, oleh itu juga saya menyampaikan kesempatan ini penghargaan dan penghormatan saya kepada Kokopinda ya. Pertama dari Pak ada hadir dan dari Satu Besari, alhamdulillah. Kemudian juga Pak Polda Pasir mewakili, alhamdulillah. Juga ada Kejati Selatan dan ada yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Mesir Selatan. Mungkin juga tadi disebut ada yang mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Mungkin juga hadir yang mewakili DPRD ya Provinsi Kalimantan Selatan dan Eskompol ya asal yang saya hormati. Selebihnya yaitu para pimpinan MUI kabupaten kota yang hadir di kesempatan ini. Dan juga ya, saya katakan tadi ya, semua pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia yang saya hormati. Sekali lagi saya menganggap ini kegiatan yang sangat penting dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen kita bahwa ini juga nanti mendasari supaya aliran dan menyimpang ini bisa ditindaklanjuti secara positif ya, terutama dari Polda, Bupati dan Ring. Yang ini mudah-mudahan tidak menyebar luas. Kalau menyebar luas itu berbahaya sekali ya. Jadi aliran-aliran yang menyimpang ini memang seharusnya saja ada sepanjang sejarah. Ya, sepanjang sejarah di Kalimantan Selatan ya. Dulu pernah juga menyatakan apa tidak ada menyimpang oleh Syekh ada yang menyimpang di dalam beliau. Beliau dengan tegas juga sebagai ulama besar dan yang jadi panutan umat Islam Sunnah wal Jamaah, beliau tegaskan ada aliran yang menyimpang yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Ini juga barangkali perlu kita simak sejarah ini dan ini umumnya terus berlanjut ya. Jadi mohon maaf sedikit saya bercerita, di kampung saya ada yang wali atau paling tidak mengajarkan tidak sholat lagi. Dan saya lihat rasanya orang itu ibtidaiyah pun belum pernah sekolah. Ya, di masyarakat kampung saya tidak laku, tapi orang luar banyak.
Untung saja beberapa lama beliau meninggal. Jadi haruslah itu. Jadi ini di mana-mana selalu saja ada yang itu, dan benar kita semua tidak terlibat itu. Kita betul-betul menjalankan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip baik prinsip tauhidannya maupun prinsip-prinsip fikihnya. Saya pikir itu yang penting, dan itu mudah-mudahan MUI, Provinsi Kalimantan Selatan dan MUI Terkota bisa mensosialisasikannya lebih lanjut sehingga masyarakat bisa bergembira menerima apa yang telah kita ikuti bersama ini. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Dan kepada dua orang yang meneruskan fatwa ini, terutama Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian dan Penelitian, ini terima kasih banyak. Ini luar biasa ini, dan kita sambut dengan hati yang gembira. Kita doakan semoga apa yang dihasilkan ini selalu saja datang rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Dewan Pertimbangan yang memberikan pencerahan terhadap kita semua. Selanjutnya pembacaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 yang dibacakan oleh Ustaz Sarif dan Ustaz Asfiani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang aliran penyimpangan Samsuri Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah menimbang 1. Fenomena keresahan yang timbul di tengah masyarakat, khususnya kalangan alim ulama terkait aliran penyimpangan Samsuri Rahman di Banjarmasin dan di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan keresahan tersebut kian mencuat di akhir tahun 2023. 2. Rapat yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Ketua Komisi dan anggota Komisi Fatwa, Ketua Bidang, Ketua Komisi dan anggota Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan beserta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan MUI Kota Banjarmasin tanggal 5 Februari 2024 tentang koordinasi hasil Rakul Pakon. 3. Sebelumnya, pada tanggal 16 Desember 2023, MUI Kota Banjarmasin telah mengeluarkan fatwa tentang ajaran Nur Muhammad Qadim atas desakan masyarakat Banjarmasin. 4. Laporan asesmen materi pengajian aliran menyimpang Samsuri Rahman di Banjarmasin dan di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan oleh tim peneliti Komisi Pengkajian dan Penelitian tahun 2024. Objek penelitian difokuskan pada materi-materi pengajian Samsuri Rahman dan Nafiyah pengikut utama Samsuri Rahman di Nagara yang terindikasi sesat melalui konten-konten pengajian yang tersebar di media sosial, koleksi pribadi dan rekaman amatir, serta wawancara dengan para informan, terutama yang pernah berguru kepada yang bersangkutan. 5.
Fokus Group Discussion FGD tentang aliran penyimpangan Pansuri Rahman di Kota Banjarmasin dan Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juni 2024 dengan menghadirkan para narasumber yang dinilai memiliki informasi atau wawasan dari objek yang diteliti guna menggali informasi dan pendapat penilaian untuk dijadikan bahan analisis terhadap temu penelitian. 6. Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 Agustus 2024. 7. Instruksi penetapan fatwa oleh Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 /INS DPP _P _MUI _KS _KSR _8 2024 tanggal 14 Agustus 2024. 8. Bahsul Masail MUI Provinsi Kalimantan Selatan bersama MUI Kabupaten Kota Kalimantan Selatan tanggal 15 September 2024 di Kota Baru. Mengingat 1. Tinjauan ilmu kalam atau akidah dan tasawuf sunni. A. Menyamakan makhluk dengan Khaliq. Pelakunya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berbuat kufur dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, menyalahi fitrah dan syariat. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk dan tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, nama-nama yang indah, Asmaul Husna, kemuliaan dan keagungan, serta terbebas dari aib dan kekurangan. Sementara manusia tidaklah demikian. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, hamba adalah Allah itu sendiri dan Allah adalah hamba itu sendiri, maka ia telah kafir. Karena itulah mengapa Allah mengkafirkan Nasara yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam tubuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72 sebagai berikut. Qad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam wa qala al-Masiih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat ia neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu sendiri seorang pun penolong. B. Keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan dan juga insan manusia. Tidak jauh berbeda dengan keyakinan kaum Nasara terhadap Nabi Isa AS yang mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan dan sekaligus insan. Allah Subhanahu wa taala mencap kafir terhadap mereka yang mengatakannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 17 dan surah Al-Maidah ayat 72 yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. C. Demikian pula pernyataan tentang kesamaan sekaligus perbedaan antara roh dan nur, yang dalam hal ini nur adalah Allah dan roh adalah bagian dari nur. Roh bukan Tuhan tetapi penampakan dari Tuhan. Pernyataan tersebut diklaim sebagai tafsir kalimat ar-ruh min amri rabbi dari surah Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Kedua, tinjauan ilmu tafsir. Kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran juz 4 halaman 200 dan 201,
Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-Amma lil Kitab Kairo 1384 Hijriah. B. Motivasi dalam penyimpangan penafsiran seperti yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Ta'rif Ad-Darisina di Manhajul Mufassirin halaman 495 dan 497 dalam Qalam Damaskus 1429 Hijriah. C. Kenyataan penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Ta'rif Ad-Darisina di Manhajul Mufassirin halaman 497 sampai 500 Darul Qalam Damaskus 1429 Hijriah. D. Di tanah air pernah terjadi penyimpangan dalam penafsiran surah Al-Ikhlas ayat pertama yang menimbulkan keyakinan bahwa Muhammad SAW itu adalah Allah. Atas penyimpangan tersebut, MUI Pusat mengeluarkan fatwa nomor 72 tahun 2023. 3. Tinjauan ilmu hadis. Hadis tentang orang yang mengenali dirinya, ia mengenal Tuhannya. Hadis ini sangat populer khususnya di kalangan orang-orang tasawuf. Hadis yang dimaksud adalah ungkapan sebagai berikut: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang artinya siapa yang mengenali dirinya, ia mengenali Tuhannya. Menurut Abu Mughaffar bin As-Sam'ani, ungkapan di atas tidak dikenal sebagai hadis marfu' bersumber dari Nabi Muhammad SAW, melainkan bersumber dari Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Karenanya Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hadis itu laisa bisabit, tidak terbukti adanya. Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa hadis itu maudhu' atau palsu. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Kashful Khabar wa Muzil Ibas juz 2 halaman 262 Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut 1408 Hijriah. B. Hadis tanpa Nabi Muhammad dunia tidak tercipta. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu hai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan dunia ini. Dalam disiplin ilmu hadis, hadis seperti di atas tersebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang memiliki nilai mukjizat, hadis qudsi tidak memiliki nilai mukjizat. Dalam hal otentisitas, hadis qudsi sama seperti hadis nabawi dan yang sahih. Ada yang sahih, hasan, dhaif, bahkan ada juga yang maudhu'. Sementara Al-Quran semuanya sahih lagi mutawatir. Terhadap hadis di atas, meski Syekh Ismail Al-Ajluni membenarkan maknanya, namun beliau tetap menyebutnya bukan hadis, sambil mengutipkan pendapat As-Saghani bahwa hadis itu maudhu'. Rujukan Ismail ibn Muhammad Al-Ajluni Kashful Khafa wa Muzil Ibas juz 2 halaman 164 Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut 1408 Hijriah. C. Tentang metode kasyf atau kasyaf. Para ahli hadis sejak masa Nabi SAW sampai masa kini tidak ada yang menggunakan metode kasyaf untuk membuktikan otentisitas atau kesahihan hadis. Apabila metode kasyaf ini dibenarkan, maka semua orang dapat mengklaim dirinya memiliki metode ini. Dan pada gilirannya hadis-hadis palsu dapat berubah menjadi hadis-hadis sahih. Apabila benar metode kasyaf ini dipakai oleh sejumlah orang-orang sufi dalam membuktikan otentisitas hadis, maka ini adalah salah satu perbedaan antara kaum sufi dengan para ahli hadis dalam masalah tersebut. D. Hadis-hadis yang menunjukkan qidamnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya antara lain. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidah innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhala jannah wa hiya
Allahul Wahid ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-qadimul wadru al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesungguhnya Dia ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Siapa yang menghafalnya niscaya masuk surga. Nama-nama itu ialah Allah Al-Wahid yang Maha Esa, sampai sabdanya Al-Qadim yang Maha Dahulu, Al-Witr yang Maha Ganjil, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang Maha dibutuhkan, yang tidak beranak dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kedudukan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3861, juz 2 halaman 1269, dan Dar al-Ihya Kutub al-Arabiyah, Kairo, tanpa tahun. An Abdullah bin Amr bin As an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila masuk masjid mengucapkan, yang artinya, aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan Zatnya yang Maha Mulia, serta kekuasaannya yang qadim, dari syaitan yang terkutuk. Riwayat hadis Abu Daud, Sunan Abi Dawud, hadis 466, juz 1 halaman 349, dan Risalah Al-Ilmiyah Beirut 1430 Hijriah. An Abi Sa'id bin Umar wa an Umar radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas yas'aluna 'an kulli shay'in hatta yaqulu hadha Allah kana qabla kulli shay'in famadha kana qabla Allah. فإن قالوا لكم ذلك فقولوا هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء. Dari Abu Sa'id dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang selalu bertanya tentang setiap sesuatu hingga mereka berkata, ini Allah ada sebelum tiap-tiap sesuatu, maka apakah yang ada sebelum Allah? Jika mereka mengatakan yang demikian, maka katakanlah kepada mereka, Dia yang awal sebelum tiap-tiap sesuatu, Dia yang akhir tiada setelahnya sesuatu, Dia yang nampak di atas tiap-tiap sesuatu, dan Dia yang tersembunyi di balik tiap-tiap sesuatu. Alauddin Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, Kanzul Amal, hadis nomor 1252, juz 1 halaman 248, Muassasat Risalah Beirut 1401 Hijriah. Keempat, tinjauan sisiologi antropologi. A. Distorsi dan penisbian ajaran agama yang disampaikan dapat berimplikasi kepada pelemahan nilai-nilai dan fungsi agama, serta dapat menjadi sumber konflik horizontal di dalam struktur masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya. B. Implikasi lainnya adalah menyamarkan batas-batas keyakinan agama, mengacaukan pemahaman ajaran agama, melemahkan keberagamaan, serta berpotensi merusak akhlak bangsa dan menyesatkan umat beragama dari jalan kebenaran sejati. Memperhatikan. 1. Pendapat Al-Imam At-Tabarani dalam menafsirkan Al-Ma'idah ayat 17. Aqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam qul faman yamliku min Allahi syai'an in arada an yuhlika al-Masiih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Artinya,
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam menafsirkan ayat ini, At-Tabarani menyatakan bahwa siapakah yang mampu mencegah dan menolak ketetapan dan perintah Allah Subhanahu jika dia ingin membinasakan Nabi Isa alaihissalam dengan memusnahkannya dari muka bumi, dan juga ibunya Maryam yang membinasakan semua makhluk yang ada di bumi. Allah lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, katakanlah kepada kaum Nasrani yang bodoh itu, sekiranya Al-Masih yang kamu duga itu adalah Allah, padahal tidak demikian. Niscaya ia mampu menolak perintah Allah yang akan membinasakan dia dan ibunya. Allah mewafatkan ibunya, namun ia tidak mampu mencegahnya ketika itu terjadi. Karena itu Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam adalah manusia sebagaimana manusia keturunan Nabi Adam dan lainnya. Sedang Allah, Dia Maha Tinggi dan Maha Kuasa, dan tidak ada yang mampu menolak putusannya. Dialah yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup dan tidak akan mati. Muhammad Ibn Jarir At-Tabarani, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, juz 10 halaman 147, masa Risalah Beirut 1420 Hijriah. Dua pendapat Ibnu Katsir tentang sebab turunnya Surah Al-Isra ayat 85. Was'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sebab turun ayat ini adalah ada sekelompok Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, dan bagaimana mungkin roh yang ada di jasad disiksa sementara ia berasal dari Tuhan. Maka turunlah ayat di atas. Menurut Ibnu Katsir, kata roh dipahami dengan berbagai makna, di antaranya pertama, ruh atau arwah anak Adam. Kedua, Jibril. Yang ketiga, malaikat. Dan makna lainnya terkait malaikat. Menurut As-Suhaili, para ulama berbeda pendapat mengenai roh dan nafsu. Menurutnya, roh adalah zat atau unsur yang lembut, seperti udara yang mengalir dalam tubuh seperti mengalirnya air pada rongga atau urat pohon. Adapun ruh yang ditiupkan malaikat ke dalam janin adalah nafsu yang menyatu dengan badan. Upaya yang dilakukan nafsu dengan daya roh itu dapat menjadikan nafsu memiliki sifat terpuji atau tercela seperti nafsu mutmainnah dan nafsu ammarah. Namun demikian, nafsu tidak bisa disebut roh. Singkatnya, roh adalah asal dan materi dasar nafsu, sedangkan nafsu tersusun dari roh dan terhubung dengan badan. Rujukan Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim juz 5 halaman 209, Darut Thaibah, Madinah 1420. 3. Pendapat ulama tentang kriteria mengenai mengenal Allah yang diwajibkan atas setiap muslim antara lain. Sayyid Utsman Ibn Husain Al-Ja'li dalam Siraj As-Salik Syarh Asal Al-Masalik, Ma'rifatullah Ta'ala huwa al-jazmu biwujudi dhatihi wa sifatihi ad-dalla ala uluhiyatihi, la ma'rifata kulli dhatihi al-'aliyyah,
Karena dzalika amrun taqsurul uqul an idrakiha. Yang artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah membulatkan keyakinan akan keberadaan zat dan sifatnya yang menunjukkan ketuhanannya, bukan mengenali hakikat zat yang maha tinggi, karena yang demikian itu adalah perkara yang akal makhluk tidak mampu menjangkaunya. Utsman bin Husain dari yakni Siraj Salik juz 1 halaman 11, Darus Sabir, Beirut 1994 Masehi. Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal dalam Ifadah As-Sadah Al-Ummad bin Taqrir Ma'ani Nazm Az-Zubat, qawluhu ma'rifat al-ilah ay al-i'tiqad wujuduhu ta'ala, ay i'tiqad wujuduhu ta'ala wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihi, wa qawluhu bistiqan ay yaqinan bila taraddud fiha. Yang artinya perkataan mengenal Tuhan maksudnya meyakini keberadaannya dan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz pada dirinya. Perkataannya dengan keyakinan, dengan yakin, maksudnya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya. Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal, Ifdal Sadah Al-Umar, halaman 96, Darul Minhaj, Beirut 1426 Hijriah. Yang keempat, ulama tentang status Nur Muhammad sebagai makhluk, bukan Tuhan dan bukan terciptanya dari zatnya. Antara lain Syekh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tafsir Bahrul Ulum sebagai berikut: Masalun nurihi, yakni masalun nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasammahu nuran ka qawlihi qad ja'akum min Allahi nurun, Al-Maidah ayat 15. Thumma qala misla natrah kamishkatin fiha misbah atau masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah, yakni masalun nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sulbi abihi kal-qandil yudhi'u al-bayt al-mudlim. فكما أن البيت يكون مضيئا بالقنديل فإذا أخذ منه القنديل يبقى البيت مظلما، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان كالقنديل في صلب أبيه، فلما خرج بقي صلب أبيه مظلما. Perumpamaan nurnya, dia memaksudkan perumpamaan Nur Muhammad SAW, maka dia menyebutnya nur sebagaimana firman-Nya, telah datang kepada kalian nur, surah Maidah ayat 15. Kemudian dia berfirman, perumpamaan nurnya seperti lubang di dinding yang di dalamnya ada lampu. Dia maksudkan perumpamaan Nur Muhammad SAW di sulbi ayahnya seperti lentera yang menerangi rumah yang gelap. Sebagaimana rumah itu menjadi terang dengan adanya lentera, maka jika lentera dikeluarkan darinya, rumah itu pun kembali gelap. Demikian pula Nur Muhammad SAW, ia seperti lentera di sulbi ayahnya. Manakala ia keluar, sulbi ayahnya pun kembali gelap. Syekh Ismail Ibnu Muhammad Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa sebagai berikut: Tambi qala Asy-Syabr Marsi, laisa al-murad bi qawlihi min nurihi zahiran min Allah min anna Allah ta'ala lahu nurun qa'imun bi dhatihi listihalatihi alayhi, lianna an-nur la yaqumu illa bil ajsam, bal al-murad khuliqa min an-nuri makhluqun lahu qabla nuri Muhammad,
وإضافة إليه تعالى لكونه تولى خلقه. ثم قال ويحتمل الإضافة بيانية أي خلق نور نبيه من نور هو ذاته تعالى، لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور نبيه منها، بل بمعنى أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده. Perhatian, si Brahma Mahisi berkata, bukanlah yang dimaksud dengan sabdanya min nurihi ialah zahirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai cahaya yang berdiri pada zatnya, karena hal itu mustahil atasnya sebab cahaya tidaklah berdiri kecuali pada fisik-fisik. Akan tetapi maksudnya ialah dia telah menciptakan dari cahaya yang diciptakannya sebelum Nur Muhammad, dan beliau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menangani penciptaannya. Kemudian ia berkata, dan boleh jadi penyadaran itu bersifat penjelasan, artinya dia menciptakan nur nabinya dari nur yang ada, yang dia adalah zatnya sendiri, tapi bukan dengan pengertian bahwa zatnya adalah material atau bahan yang darinya dia menciptakan nur nabinya, namun dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bertaut kehendaknya dengan mengadakan nur tanpa perantara apapun dalam keberadaannya. Ismail bin Muhammad Rajuluni, Kasyaf Wafa, juz 1 halaman 266. Jadi melanjutkan. Kelima, pendapat ulama tentang kesesatan ajaran yang meyakini adanya makhluk yang qadim. Antara lain Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Ittirafil Kabair sebagai berikut. Famin anwa'il kufri wasyirki ila qawlihi awirruhu min nurillahi fa idza tasala nuru bin nuri ittahada. Maka di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan ialah sampai perkataannya atau meyakini roh itu berasal dari nur Allah. Jika nur berhubung dengan nur, maka bersatulah dia. Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, Az-Zawajir An-Ittirafil Kabair, halaman 51, Al-Maktabah Al-Asriyah Beirut 1420 Hijriah. Syekh Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir sebagai berikut. Babun fir riddati wa ahkamiha. Ar-riddatu kufrul muslimi ila qawlihi wa qawlun bi qidamil alami wa huwa masiwallahi ta'ala bi annahu yu'addi ila annahu laysa lahu sani'un aw anna wajibal wujudi ta'ala illatun fihi wa huwa yastalzimu nafyal qudrati wal iradati wa huwa dhahirun fi takdzibil qur'ani wa takdzibil rasuli. Bab tentang riddah dan hukum-hukumnya. Riddah ialah kufurnya seorang muslim sampai perkataannya dan keyakinan kidamnya alam, yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat kidamnya alam yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, karena pendapat itu membawa kepada kesimpulan bahwa tidak ada pencipta baginya atau zat yang wajib ada menjadi sebab akibat keberadaannya. Itu berkonsekuensi menafikan sifat kuasa dan kehendaknya, dan itu sudah jelas mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasul. Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir, Asy-Syarhul Kabir, juz 4 halaman 302, Darul Fikir Beirut tanpa tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Tuhfatur Raghibin berbahasa Melayu, adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad atau serta bantahan atau bersenda gurau, maka yaitu seperti mengata alam itu qadim atau roh itu qadim. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuhfatur Raghibin, halaman 7, Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar Martapura 1420 Hijriah. 6. Pendapat para ulama tentang kesesatan paham hulul dan ittihad, antara lain Al-Qadhi Iyad dan Syekh Izzuddin bin Abdissalam
yang dikutipkan As-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawa sebagai berikut. Wa qala al-Qadi Iyad fi sifat ma ma'nahu ajma'al muslimuna ala kufri ashabil hululi wa man idda'a hulul bari subhanahu wa ta'ala fi ahdil ashkhasi ka qawli ba'dil mutasawwifati wal batiniyati wan nasara wal karamita. Qadi Iyad berkata di dalam kitab Asy-Syifa yang maksudnya kaum muslimin sepakat atas kufurnya para penganut keyakinan hulul dalam kurung Tuhan berada pada diri makhluk, dan siapapun yang mengklaim hululnya Tuhan pada seseorang seperti keyakinan sebagian kaum sufi sempalan, batiniyah, nasor dan karamita. Wa qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam fi qawaidihil kubra wa man za'ama anna al-ilaha yahillu fi syai'in min ajsadin nasi aw ghairihim fa huwa kafirun. Syekh Izzuddin bin Abdussalam berkata dalam kitab kawaidnya yang besar, dan siapa yang menganggap Tuhan berada pada sesuatu apapun dari tubuh-tubuh manusia atau tubuh-tubuh yang lain, maka dia telah kafir. Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti Al-Hawilil Fatawa Juz 2 halaman 133, Dar Kutub Al-Ilmiyah, Beirut 1403 Hijriah. Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa sebagai berikut. Fal hululiyatul masyhuruna bihadzal ismi man yaqulu bihululillahi fil bashari kama qalatin nasara wal ghaliyatu minar rafidati wa hulatu atba'il masyayikh aw yaquluna bihululihi fi kulli syai'in kama qalatul jahmiyatu annahu bidatihi fi kulli makanin wa huwa subhanahu wa ta'ala laysa fi makhluqatihi syai'un min dzatihi wa la fi dzatihi syai'un min makhluqatihi wa kadzalika man qala bi ittihadihi bil masih aw ghairihi aw qala bi ittihadihi bil makhluqati kulliha aw qala wujudul makhluqati aw nahwu dzalik. Maka hululiyah yang populer dengan ini sebutan ialah kelompok yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia sebagaimana keyakinan kaum Nasara, kelompok ekstrim dari kaum Rafidah, dan kelompok yang melampaui batas dari para pengikut guru-guru tasawuf, atau meyakini keberadaan Allah dalam setiap sesuatu sebagaimana keyakinan kaum Jahmiyah bahwa dzatnya ada di dalam setiap tempat, sedangkan Dia Subhanahu wa taala tiada sedikit pun di dalam makhluk-makhluknya sesuatu dari dzatnya, dan tiada sedikit pun di dalam dzatnya sesuatu dari makhluk-makhluknya. Demikian pula orang yang meyakini bersatunya Tuhan dengan Al-Masih atau yang lainnya, atau yang meyakini bersatunya Tuhan dengan semua makhluknya, atau meyakini wujudnya adalah wujud makhluk, atau yang semisalnya. Ahmad Ibnu Taimiyah Majmu'ul Fatawa Juz 12 halaman 293, Mujamma Al-Malik Fahad Madinah 1425 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai berikut. Wa minhum man qala bil hulul wal ittihadi wa hum jahalatul mutasawwifati yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlaqu wa inna ghairahu la yatasifu bil wujudi aslan hatta idza qalu al-insanu mawjudun fa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlaqi wa huwa Allah ta'ala. Wa qala al-'allamatul amiru fi hasyati Abdus Salam wa huwa kufrun sharihun wala hulula wala ittihada. Di antara mereka dalam kurung kelompok sesat ialah kelompok yang meyakini hulul dan ittihad. Mereka adalah orang-orang bodoh dari golongan sufi sempalan. Mereka mengatakan sesungguhnya Dia adalah wujud mutlak dan yang selainnya tidak bersifat dengan wujud sama sekali. Sehingga jika mereka mengatakan manusia itu ada, maka maksudnya ialah Dia punya tautan dengan wujud yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Al-Amir berkata di dalam Hasyiah Abdus Salam, dan keyakinan tersebut adalah kekufuran yang jelas, tidak ada hulul dan ittihad. Hasyim Asy'ari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 12, Maktabah At-Turathil Islami, Jombang 1418 Hijriah. Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dakhilullah dalam kitabnya At-Tijaniyah dirasah di ahami aqaid Tijaniyah ala Dawil Kitab wa Sunnah sebagai berikut. Faman ittaqada anna Allah
muttahidun bi makhluqatihi wa anna al-'abda ainur rabbi wa rabba ainul 'abdi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalafa al-fitrah wa syari'ah wa qad kafara Allah ta'ala an-nasara alladziina qalu innallaha ittahada bi Isa alaihi salam fa qala subhanahu wa ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam fa kaifa biman yaqulu innallaha muttahidun ma'a jami'i makhluqatihi. Maka siapa yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan makhluk-makhluknya dan bahwa hamba adalah Tuhan itu sendiri dan Tuhan adalah hamba itu sendiri, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyalahi fitrah dan syariat-syariat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, apalagi yang mengatakan sesungguhnya Allah bersatu dengan sekalian makhluknya. Ali bin Muhammad Ad-Dakhilullah At-Tijaniyah di Rasail Haqli Ahami apa ini Tijaniyah Al-Dawil Kitab wa Sunnah halaman 94 Darul Asimah Riyadh 1432 Hijriah. 7. Pendapat As-Sakhawi mengutip Abul Muzaffar bin As-Sam'ani tentang ukafan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali Tuhannya, ia mengenali Tuhan. Siapa yang mengenali dirinya, ia mengenali Tuhannya. Ungkapan di atas tidak dikenal sebagai hadis marfu atau bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan bersumber dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Karenanya Imam Nawawi menegaskan bahwa hadis itu laisa bisabit, tidak terbukti adanya. Seandainya pengungkapan tersebut adalah hadis yang sahih, maka maknanya ialah siapa yang mengenal dirinya dengan segala sifat kekurangan seperti kudus dan fana, niscaya dia mengenal Tuhannya dengan segala sifat kesempurnaan seperti idam dan baqa. Abul Khair Muhammad As-Sakhawi Maqasidul Hasanah halaman 657 Darul Kutub Al-Arabi Beirut 1405 Hijriah. Dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud aliran menyimpang adalah beberapa materi pengajian Pansuri Rahman di Banjarmasin dan negara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dengan aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir dan ilmu hadis menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. 2. Penyimpangan atau kesesatan beberapa materi pengajian Pansuri Rahman didasarkan atas kriteria penilaian aliran sesat menurut hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Kedua, ketentuan umum. Materi-materi pengajian Pansuri Rahman yang sudah diteliti Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan asesmen tahun 2024 setidaknya mengandung 2 dari 10 kriteria aliran sesat versi Rakernas MUI tahun 2007, yaitu A. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dalam kurung Al-Quran dan hadis. B. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 2. Materi pengajian sesat yang dimaksud meliputi A. Berkeyakinan bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. B. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan, maujud menjadi diri dalam kurung hamba, diri adalah wujud Tuhan. C. Berkeyakinan bahwa insan dalam kurung Adam dan alam semesta merupakan wujud Muhammad adalah perwujudan nur Allah. D. Berkeyakinan bahwa sebenarnya makhluk tidak ada, yang ada adalah zat Allah. E. Berkeyakinan bahwa wujud Allah itu nampak tidak tersembunyi dalam kurung sir. F. Berkeyakinan qalbu, hati dan ruh adalah satu wujud. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, nur menjadi sekalian ruh, ruh pada sekalian diri yang merupakan kenyataan Tuhan. G. Berkeyakinan bahwa Tuhan dan makhluk adalah esa dalam kurung satu kesatuan. B. Hakikat ketuhanan adalah diri yang batin.
dan hakikat diri yang zahir adalah rupa Muhammad, ruh jasad sempurna bernama insan. I, Allah itu badanku, Rasul rasaku, dan Muhammad cahayaku. Kita adalah tubuh Tuhan. Allah berbentuk diri kita. Rasa adalah ruh, ruh tidak lain adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Nur Tuhan juga. Diri dan alam semesta adalah wujud Nur Muhammad. Dimensi yang zahir adalah Muhammad dan yang batin adalah Allah. Semuanya pada diri kita. C, Nur merupakan rahasia Tuhan dan Nur adalah diri Tuhan. Nur tercipta dari zat Tuhan dan Nur tercipta alam, dari Nur tercipta alam semesta, hamba kenyataan Tuhan. K, sebelum menyebut Tuhan, sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kenali dulu. Berzikir la ilaha illallah, banyak berdusta, dalam kurung berbohong karena tidak kenal. L, begitu Tuhan menyatakan dirinya bersama Nur, maka Tuhan bernama Allah. Allah adalah Nur, karena Nur menjadi alam. Ketika Nur menjadi alam, maka sempurna bernama Muhammad. Alam semesta adalah wujud Muhammad. M, Allah hanya sekedar nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Muhammad sebenarnya wujud Allah. Inilah hakikat Esa. N, Nur Muhammad atau dan Nur Tuhan Esa. Nur Muhammad adalah ruh pada diri manusia dan alam semesta. O, makhluk hanyalah kata-kata. Maha suci Tuhan menjadi sesuatu. Dalam kurung makhluk, tidak ada wujud yang lain. P, Allah adalah Nur Muhammad dan Rasulullah adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah rahasia zat Allah. Q, yang awal adalah Nur Muhammad, yang akhir adalah Nur Muhammad, yang zahir adalah Nur Muhammad, dan yang batin adalah Nur Muhammad. R, Nur Muhammad bersifat qadim azali. S, roh tidak diciptakan, tidak mati dan bukan kembali. T, Nur Muhammad dijadikan dari zat Allah. U, rahasia zat Allah pada nafas. Inilah sebenarnya Allah Ta'ala. 3, apabila seorang muslim meyakini materi-materi pengajian di atas, maka ia wajib segera bertobat dengan kembali kepada pemahaman yang benar serta melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, rekomendasi. 1, MUI Kota Banjarmasin dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan membantu MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendekatan dan edukasi kepada Pansuri Rahman dan Nafiah dengan memberikan pembinaan dan tausiah guna memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang lurus dalam kurung rujuk ilal haq. 2, para alim ulama, tokoh agama dan ormas Islam, khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI Provinsi dan Kabupaten Kota, agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. 3, pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mendukung fatwa dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2, agar setiap muslim khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan serta semua pihak yang memerlukan dapat mengetahui fatwa ini, dihimbau kepada masyarakat untuk menyebarluaskan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 1 Oktober 2024 Masehi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MAD, Sekretaris Dr. Fathur Rahman Ghazali LCMH, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, Ketua Bidang Fatwa Kiai Haji Abdul Somad Sulaiman LC, Sekretaris Umum
Haji Nasrullah AR SPDI SHMH. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para muallim, para tuan guru, ustadz dan ustazah yang memuliakan dan mencintai, karena ini nanti fatwanya ini turunannya ke kabupaten kota, maka kita mengundang gubernur dari Kapolda, dari Danrem, kemudian Kejaksaan Tinggi, dari Kanwil dan Kabinda. Nah, oleh karena itu kita meminta dengan segala hormat dan kerendahan hati untuk menyampaikan respon komitmen dalam rangka penegakan fatwa Majelis Ulama ini. Dipersilakan dari Pak Gubernur atau yang mewakili Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhadir pada rapat hari ini, terutama pada sosialisasi fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama-tama kami mengajukan permohonan maaf, harusnya berhadir adalah Kepala Kasmangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Namun pada hari ini kita ada memiliki 4 agenda terkait pilkada daerah dan kegiatan, dan hari ini ada rapor kawanan konflik sosial di kantor. Semestinya